Jangan aktifkan S-Pinjam kalian jika belum tahu hal ini. Halo semua, selamat datang kembali di channel saya. Di video kali ini saya mau bahas tentang S-Pinjam ya. Jadi S-Pinjam ini adalah pinjaman online yang diberikan sama Shopee. Aplikasi Shopee Marketplace yang biasa teman-teman pakai itu ya. Mungkin semuanya pengguna Shopee sudah tidak awam sih dengan S-Pinjam, dengan S-Paylater, terus apalagi pokoknya jenisnya itulah ya. Sekarang semua marketplace itu sudah ada Paylater dan pinjaman tunainya. Jadi gitu. Semakin kalian sering belanja, semakin kalian konsumtif, maka akan semakin dikasih limit yang lebih besar, dan semakin besar akhirnya kalian semakin tergiur. Kalau masalah tergiur itu sebetulnya tergantung pribadi masing-masing sih ya. Ada yang orang walaupun limitnya tinggi banget itu nggak diapa-apain, ya dibiarin saja buat dana darurat saja itu ya. Jadi manajemen keuangan masing-masing orang itu memang berbeda. Jadi tergantung sebijak apa kalian itu menggunakan sebuah layanan pinjaman online seperti itu. Misalkan orang yang hemat dan pinter ngatur keuangan, bisa saja aplikasi pinjaman online, layanan pinjaman online baik dari Shopee atau dari yang lain itu biasanya digunakan sebagai dana darurat. Itu salah satu cara untuk manajemen keuangan sih yang saya tahu ya. Dana darurat, misalkan sewaktu-waktu mendesak kita bisa ambil langsung tanpa survei, tanpa ke bank, tanpa lari-lari ke sana kemari, langsung masuk rekening dan bisa digunakan. Dan tentunya limit yang diberikan masing-masing orang juga berbeda ya. Nah, tapi yang saya tahu di Shopee ini memberikan limit yang sangat besar sekali menurut saya. Di grup-grup Facebook saya pernah melihat ada yang pernah mendapatkan limit S-Pinjam itu puluhan juta, S-Paylaternya juga puluhan juta, bahkan hampir 80 juta kalau nggak salah. Bukan 80 juta, 40 juta kalau nggak salah itu. Saya pernah nemu di grup ya. Tagihan S-Paylater mereka itu sampai 40 juta. Ini kan menandakan bahwa Shopee ini sangat berani ya. Sebenarnya bukan Shopee-nya yang ngasih, tapi pihak Shopee ini bekerja sama dengan platform lain yang fungsinya platform tersebut menyuplai dana. Ya ibaratnya kerjasama lah. Jadi ada sebuah platform pembiayaan gitu bekerja sama dengan Shopee, terus Shopee menawarkan kepada konsumennya yang sering belanja terutama ya, ini ada pinjaman nih, mau nggak, seperti itu. Nah, tapi yang mendapatkan fitur S-Paylater atau Shopee Paylater dan juga S-Pinjam ya, tidak semua pengguna Shopee berhak mendapatkannya ya. Tapi yang berhak mendapatkannya adalah yang saya tahu beberapa pengguna yang sudah lama sekali umur akunnya, terutama itu ya. Yang pertama itu ya teman-teman. Yang kedua itu adalah orang yang konsumtif ya dan tidak ada bermasalah ya. Tadi konsumtif udah kayaknya ya. Yang kedua itu nggak ada masalah datanya yang dimaksud ini ya, data KTP mereka nggak ada masalah gitu. Jadi mereka berhak mendapatkan fiturnya. Setelah ada penawaran untuk mengaktifkan S-Pinjam atau S-Paylater ya, jangan aktifkan dulu teman-teman sebelum paham betul apa seluk-beluk yang ditawarkan di pinjaman tersebut. Mulai dari ini bener nggak yang ngasih Shopee gitu ya. Terus Shopee itu pinjamannya apakah sudah OJK atau belum gitu ya. Teman-teman harus perlu ketahui itu dulu. Oke. Jadi setelah ini akan saya kasih tahu supaya teman-teman nggak perlu riset lagi ya. Saya udah riset, nanti akan saya kasih tahu. Oke. Yang ketiga yaitu masalah bunganya, apakah sudah mematuhi aturan OJK atau belum gitu ya. Jadi tiga itu yang menurut saya penting ya. Nah, sekarang saya mau kasih tahu ke teman-teman sekalian dari ketiga poin tadi informasinya itu seperti apa ya, karena saya udah riset. Jadi yang pertama yaitu tentang legalitas dari pinjaman di Shopee itu sendiri ya. Nah, jadi di aplikasi Shopee itu masalah pinjaman tunainya yaitu kan dari S-Pinjam ya. Kalau S-Paylater ini beda teman-teman, yang membiayai atau yang bekerja sama itu beda. Kalau S-Pinjam ternyata setelah saya telusuri itu adalah dari PT Lentera Dana Nusantara. PT Lentera Dana Nusantara ini yang ngasih pinjaman tunai.
Kalau SPayLater itu beda, bukan PT Lentera Dana Nusantara itu tadi ya, tapi kalau nggak salah Vindaya. Nanti saya tampilkan di layar ya, Vindaya, atau nanti teman-teman bisa cek di aplikasi Shopee-nya, di scroll paling bawah itu ada keterangan. Nah, pembiayaannya itu dari siapa? Pasti ada keterangan PT Lentera Dana Nusantara yang di dalam S-Pinjam ya. Terus yang di SPayLater itu keterangannya ada Vindaya. Nah, kedua platform ini, kedua perusahaan ini, baik itu PT Lentera Dana Nusantara ataupun Vindaya, itu sudah terdaftar OJK. Artinya pinjaman mereka ini bekerja sama dengan platform yang sudah legal, yang sudah resmi gitu ya. Terus kenapa Bang kalau udah resmi? Kalau belum resmi kenapa gitu? Nah, inilah pentingnya teman-teman harus ketahui dulu ya. Kalau tidak resmi, misalkan Shopee bekerja sama dengan platform yang belum resmi, belum legal OJK, ya yang pertama resikonya, bunganya ini biasanya tinggi sekali, karena OJK kan sudah mengatur batas bunganya itu berapa gitu ya. Nah, kalau misalkan bekerja sama dengan platform ilegal ya tentunya bunganya ini pasti tinggi ya, apalagi pinjaman online ilegal yang berkeliaran di Indonesia saat ini ya. Kemudian yang kedua, jangka waktunya itu biasanya pinjol ilegal pendek sekali teman-teman, ada yang cuma 7 hari ya, 1 bulan itu jarang banget. Kalau udah resmi OJK, teman-teman bisa lihat sendiri kan, itu SPayLater saja tenornya atau jangka waktunya sampai berapa? 12 bulan kan ya. Terus kalau S-Pinjam itu kalau nggak salah juga sampai 1 tahun 12 bulan ya. Tapi menurut saya ini ada kelemahannya juga ya. Maksudnya ada kekurangannya juga yang S-Pinjam ini. Kalau SPayLater sih kalau untuk pengguna yang konsumtif atau suka belanja, kalau menurut saya sih itu worth it sih ya, karena kadang-kadang pasti banyak ini pengguna Shopee yang mau belanja padahal mereka itu punya uang loh sebenarnya, tapi pakai SPayLater dulu lah, besok diganti atau bulan depan ganti, pasti gitu kan sebagian. Dan SPayLater pun kalau tenornya pendek bunganya juga tidak terlalu berat sih menurut saya, kalau tenornya pendek loh ya. Kalau tenornya panjang ya tentu saja bedanya itu signifikan teman-teman. Nah, kalau S-Pinjam itu pinjaman tunai yang bisa masuk ke rekening kita. Menurut saya kalau S-Pinjam itu kelemahannya adalah dulu itu ada potongannya. Kalau saat ini kurang tahu sih, soalnya akhir-akhir ini belum pernah coba ya. Tapi terakhir saya pinjam di S-Pinjam itu 11 juta. Itu ada, nggak ada potongannya teman-teman, nggak ada potongannya karena saya pakai diskon ya. Kalau nggak pakai diskon ada kayaknya. Saat itu saya mencairkan 11 juta. Teman-teman bisa cek di video saya sebelumnya ya, nanti saya taruh di kolom deskripsi. Itu real pencairan 11 juta langsung masuk ke rekening saya dan terimanya utuh, tidak ada potongan sama sekali teman-teman. Nah, jadi itu ya teman-teman, kenapa kalian harus tahu ini dulu sebelum mengaktifkan S-Pinjam ya, supaya tidak terjebak di pinjaman online ilegal. Nah, karena teman-teman sudah tahu apa yang saya sampaikan tadi itu sudah valid ya, karena sudah resmi OJK, teman-teman bisa cek sendiri websitenya OJK langsung atau website platformnya ya. Nah, untuk selanjutnya yaitu tergantung dari teman-teman sendiri, mau lanjut aktifkan S-Pinjam atau tidak, tergantung kebutuhan teman-teman. Kalau tidak butuh ya tidak perlu juga, nggak apa-apa. Jadi walaupun kalian aktifkan juga nggak masalah, kalau kalian tidak pakai nggak akan punya tanggungan seperti itu ya. Oke, sekian dulu di video kali ini, terima kasih yang udah nonton sampai akhir, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.